lagi di Blar Podcast. Belum bikin nih. Kita konsepnya selalu random aja. Tapi juga di Blar ya. Nah, belum bikin aja. Oke, jadi ini sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini kita anggaplah sebuah bola. Nah, bola yang ini ketika bola ini dipecahkan, dia akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan hari ini. Oke. Nah, aku akan coba oper ke restu. Tiba-tiba. Maksudnya biasanya jadi MC tuh. Tiba-tiba. Kita kasih kepada anak-anak muda. Tetap muda. Oke. Iya. Kita anak tua. Enggak semuanya muda. Kalau jiwanya muda. Iya, jiwanya muda semua. Sekarang kalau bisa udah mantep. Aduh. Jadi hari ini sebenarnya kita pernah sih main game kayak gini kan. Kayak kita konsepnya hari ini ngasih CV kita masing-masing ke GPT nih. Asik. Terus Kayak mau kerjanya gitu. iya kita mau lamaran ke GPT ya. Terus dari GPT kita minta tolong nih bikinin pertanyaan. Di sini gue udah coba cari-cari sih, udah dapet lah beberapa pertanyaan. Ntar masing-masing nyebut angka aja kan kak. Ya, iya. Kita tembak angka aja, langsung dijawab pertanyaannya ya. Tapi kasih gue juga 1 sampai berapa? Iya, Gitu. sampai berapa? Pertanyaannya kalau dilihat sih cukup simpel, tapi ada beberapa yang sedikit nyelkit dikit lah. Evan aja sekarang. Karena bagusnya kita semua kan punya ini ya, punya background yang berbeda-beda nih. Pasti kayaknya cukup menggelitik lah. Geli. Ini gimana nentuinnya nih? Siapa duluannya? Ya udahlah, urutan aja kali lah ya. Ini yang pertama di situ aja kali siapa? Yang pertama. Yang pertama dulu. di sini Lutfi Afifullah. Set. Hah? Lutfi Hafifu Fafa. Aduh. Yang mau ngakui akunnya itu. Ntar diundang ke sini juga kayak ternyata muslim. Boleh. Ayo lanjut. Coba kalau Lutfi Afifullah. Berat banget itu. 1 sampai 7. Angka berapa yang kau pilih? Karena gue lahir tanggal 6, gue pilih angka 6. Angka 6. Oke. Pas banget lagi pertanyaan tadi. Oh iya. Kalau Lutfi, barang koleksimu itu investasi masa depan atau trauma belanja yang dibungkus jadi hobi? Oh, kasih konteksnya dulu. Konteksnya Kenapa pertanyaannya Karena di CV-nya Kak Lutfi ada salah satu hobinya menjadi seorang kolektor. Boleh dijelaskan dulu Kak Lutfi nih, apa aja sih yang dikoleksi nih sampai jadi banyak gini? Ya sebenarnya sih bukan apa tadi yang trauma belanja. Bukan trauma belanja sebenarnya sih, inner child yang belum beres. Ya sebenarnya sih lebih ini kali ya, lebih ke awalnya suka, terus kan emang ngelihat value-nya itu karena emang pernah nonton dan suka gitu. Jadi nyicil aja sebenarnya sih nggak kayak yang beli yang istilahnya langsung banyak atau apa gitu. Yang koleksi mainan. Mainan, terus ya kostum juga beberapa ada. Lebih ke ini aja sih, lebih ya benar tadi, mungkin lebih ke inner child aja ya kali ya, menuhin inner child. Karena emang kayak dulu masih kecil kan mungkin nanti TV kayaknya asik banget gitu, posa-posaan gitu ya pakai alatnya. Terus kalau dulu kan nggak punya begituan ya, cuman ya teriak-teriakan doang kan. Sekarang udah besar, ngerasa kayak kayaknya seru nih kalau misalkan nonton sambil pakai alatnya. Jadi ya itu, beli satu-satu makin lama numpuk ya jadi banyak gitu. Boleh dilanjut pertanyaan nih? Boleh. Penasaran sih. Oke. Bisa nggak sebutin barang termahal dan termurah dari koleksinya? Ini berat sih pertanyaannya ya. Yang termahal yang pernah gue bawa kesini yang dipakai Om Rio. Ya waktu itu kita Kamen Rider itu yang paling mahal, hampir 7-8 juta lah. Paling murah banyak sih. Kalau paling murah, aku sekarang juga lebih cenderung di iOS sih. Jadi kayak beberapa item yang kayaknya tuh misalnya
nggak harus berbentuk elektronik, misalkan cuma buat gimmick kayak pose doang, kadang aku bikin sendiri pakai karton, pakai itu. Jadi DIY sendiri kayak bahkan kemarin aku bikin video itu nggak pakai alat sama sekali, pakai gambar doang, tempel doang. Jadi yang paling murah sih sebenarnya DIY sih kali ya. Paling ya cuman ya modal ngeprint dari klinik, terus dibawa ke rumah digunting-gunting, dilem ya 5.000 lah. Yang akhirnya lu generate di game ini Iya. image-nya. Iya, yang kemarin gue bilang kan, gue minta bikin 3D desainnya gitu. Cuma kalau yang mainan yang bener-benernya yang paling murah ada, gue punya yang KW-an gitu. Dia nggak ada suaranya, cuma nyala lampu doang. Itu ya sekitar 70.000 lah. Bola tuh yang keluar sih. Itu jadi kayak mainan gitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Itu emang kayak generate video ya juga. Oleh mana? Oh yang itu yang kayak apa movementnya? Ya yang mainannya akhirnya ke lu apa keluar gitu, kayak ke lu deh. Oh, Kalau gitu sih kayak gitu. Apa itu lu crop jadinya terus diarahin ke lu gitu? enggak sih. Emang yang mana sih yang mana dah? Gua masih lupa dah. Yang kayak apa ya? Yang kayak sabuk atau apa? Yang kayak ada bulatan cahaya gitu loh, kayak gini lah gitu, ada bulatan gitu. Ada waktu itu video lu. Enggak sih, kadang emang dari mainannya ada beberapa yang kayak gitu. Cuman kalau gue biasanya kalau yang kayak tadi itu yang dia nge-move ke muka atau ke tangan itu biasanya pakai keyframe. Oh, di keyframe aja. Di keyframe aja sih, jadi lebih ngikut kita setting sendiri keyframe. Jadi nggak pakai, kan sekarang kan lagi rame AI udah murah, udah banyak gitu. Iya. Jadi lu tapi Tetap manual. manual. Sih. Karena ya memang kualitasnya tuh lebih bisa ditakar gitu maksudnya. Jadi kadang kan gue bahkan butuh spend waktu paling lama tuh bisa 5 jam lah buat ngedit doang maksudnya gitu kalau gue lagi sendiri. Karena ya memang walaupun memang toh hasilnya ada berapa lah yang nggak bagus juga ya, karena memang lebih bagusan pakai tangan kita sendiri sih kalau gue gitu. Boleh. Sebenarnya lupa nih tadi harusnya dibacain dulu nggak sih Om CV-nya satu-satu? Boleh. Baca dulu ya. Asik. Nih, atas nama Lutfi Afifullah. Usia 24 tahun. Nah, hobinya kolektor, cosplay, editing, dan menyanyi. Nih, moto hidupnya belum nih? Moto hidupnya apa nih, Kak? Moto hidupnya apaan ya? Moto hidupnya oh ya, bertanggung jawab pada pilihan. Keren. Selanjutnya, Muhammad Afriza Dinul Haq. Asik. Usia 27 tahun. Dengan hobi main game, melukis, dan beternak. Wih, udah start di Ada punchline-nya gitu ya. Punchline beternak. Moto hidup, kalau ada yang mudah, kenapa harus susah, bro? Wih, nice. Keren. Wih, selanjutnya, Restu Aji Wijaya. Sang MC. Usia 23 tahun. Gue suka motonya. Motonya. Moto. Hobinya membaca, review makanan sama masak lah ya. Motonya, akan kuhadapi segalanya sambil menangis-nangis. Mantap. Tipikal Gen Z banget memang. Tipikal gitu ya. Tipikal Gen Z banget jawabannya. Nama, selanjutnya terakhir nih, nama Rio. Usia 33 tahun. Hobinya main game, bikin tulisan cerita, baca buku fiksi dan non fiksi. Wih, keren banget. Sangat filosofis. Filosofisnya stoikism loh. Oh, bisa kita Iya, benar. Kelihatan memang nih perbedaan game-nya ya. Lebih tenang. Perbedaan. Senja nggak Om? Hah? Senja nggak sambil baca bukunya Om? Agar udah capek huru-hara gitu nggak sih Om? Ini mau kemana arahnya? Debat ya mulai. Lagi tiba-tiba jadi MC kagak ada. Kalau kita bantu nih. Gak apa. Ya udah keren. Menyesuaikan situasi. Iya. Lebih fun. Berarti nih habis Om Lutfi selanjutnya nih Muhammad Afriza Dinul Haq. Tahu nih. Apa tuh? Silakan pilih nomor 1 sampai 7. Karena ulang tahun saya 1, jadi saya pilih 2. Karena lebih baik berdua daripada Iya. sendiri. Lebih baik berdua daripada sendiri. Jadi kasihan. Gimana? Udah berdua Kak sekarang Kak? Nah, belum juga dari yang sejak episode itu belum juga. Oh belum. Oke. Sun lah. Sun.
Oke, pertanyaan dari kalau lagi stres nih. Kalau lagi stres kamu ngurus anak, ngurus ternak atau langsung AFK main game? Nggak, kayaknya dia menduga gua tuh udah punya Kayaknya anak. udah punya anak. Dia menduga dia tuh udah punya anak. Padahal gitu. belum berdua dari episode terakhir tuh. Iya, berdua. Berarti langsung 2 aja. Yang anak kayaknya hilangin dulu. Iya. Kali. Kalau Stres lagi stres bekerja kali. nih, iya stres pekerjaan. Lebih pilih apa? Lebih tuh? pilih ngurus ternak atau AFK main game. Tapi sebelum itu ternak apa sih kak? Ternak ayam saya. Ternak ayam. Cuman sebenarnya sih lebih ke bapak sih. Cuman kayak aku juga ikut terlibat juga lah kayak gitu dengan peternakan ayam itu kayak gitu. Di rumah atau kayak Di rumah. oh Mantap. Jadi diem aja ya. Gitu. Nah, terlibatnya ngapain dulu? Kalau liatin doang juga. Iya, sih juga bisa bilang saya terlibat. Jongkok doang ngomong gini ya. Itu terlibat tuh. Kayak misalnya kayak aku yang beli makanannya. Oke. Terus aku yang bikin alat-alatnya. Geser sini. Iya, ya sesuai moto. Jadi kalau ada yang susah, kenapa susah bro? Ya, kalau ada yang mudah, kenapa susah bro? Gitu. Bikin alat makan otomatisnya, minumnya, gitu. Cukup kreatif ya. DIY itu kak bikin. DIY. Tuh, Karena kan untuk mempersiapkan perang nuklir kan bentar lagi guys. Oh iya. Pertengahan 2020 perang nuklir kita. DIY-nya bikin apa nih? DIY-nya ini tuh beternak, nanam gitu. Yang bikin kalau- basoka. Tapi kalau Ini dia nuklir, bagus. kalau nuklir ayamnya juga kena nuklir nggak sih om? Iya, Hilang duluan, alatnya nggak kepake. Nah, Kalau di Indonesia itu lebih ke kena awan panasnya. Awan. Jadi bikin tanaman-tanaman tuh jadi pada kemungkinan tuh pada mati. Jadi kayak bahan-bahan makan tuh kayak Iya. susah gitu. ini berapa om? Sekarang Iya. berapa ekor nih yang terhitung nih di peternakannya nih? Itu lah ya. Juragan telur. Terhitung. nggak tahu ya. Iya benar. Rahasianya takut tetangga denger. Ya, kayak gini-gini kali ya. Kasih range aja misalkan di bawah 100, di atas 50, nah kayak Ya gitu. pasti di bawah 50 lah. Di bawah 50 ya. Pasti di bawah 50. Tapi udah berapa rata-rata umurnya? Maksudnya udah umurnya rata-rata. Ada yang setahun, ada yang 2 bulan, sebulan. Karena emang rata-rata kan itu ayam potong ya. Kalau yang setahun itu ayam petelur. Kalau yang 2 bulan, 3 bulan tuh ayam potong lah, ayam pejantan gitu. Iya. Siap nih berarti nih ntar nih lebaran. Nih. Mahal kan? Iya, Ayam lagi mahal loh benar. sekarang. Iya. 102 ekor. Emang sih. Cuman investasi ternakan itu sulit-sulit gampang sih. Iya, benar. Udah ngalamin soalnya tuh. Karena yang banyak hal yang nggak pasti. Betul, penyakitnya, pakan yang nggak cocok, terus ya orang-orang yang gitu juga. Iya. Banyak lah. Jadi apa pertanyaan saya? Ya itu tadi. Oh tadi udah ya? Belum neng. Oh, pilih apa? Pilih apa? Iya, Pilih apa? lebih pilih ngurusin ternak apa main game? Kalau lagi stres kerja tuh. Kalau lagi stres ya. Kalau lagi stres kerja sih sebenarnya lebih enak tidur ya. Kalau gue sih tidur kalau gue. Bener lagi. Soalnya apa ya? Kadang kan kalau aku di sini apa ya? Kalau pekerjaan kita kan lebih banyak yang menstimulasi ya. Jadi kayak Iya. menstimulasi terus menerus gitu. Pusing. Kadang kalau game tuh kalau emang lagi kewalahan sensorik juga ya, justru akan menambah kewalahan sih gitu. Jadi biasanya gue akan Tidur ya. tidur. Setuju. Ya, atau rebahan aja sampai bengong lah. Iya. Tapi kalau suruh pilih, pasti game lah maksudnya kali ya. Kalau di antara dua itu kayaknya. Berternak Game atau itu. menjual. Oh, game. Atau game ternak. Iya, satu Makin capek sih kan. Makin capek. Farm Frenzy ya. Frenzy. Oh, Bang. Farmville nggak sih? Farmville ya. Farmville iya. Iya. Oke. Ya. Next. Oh, aku ternyata yang ketiga. Jadi baca dulu. Nggak, aku belum baca kok. Udah baca Tenang ya? aja. Ayo. Oke, di nomor. Oke. Buat restu Aji Wijaya Kusumo. Wih, nggak ada kusumo Oh, nggak ada ya? itu. Naik apa ya? Oke. Pilih nomor berapa? 4 deh. Oke, untuk pertanyaan keempat. Kalau hidupmu jadi makanan, Kenapa jadi makanan? Apa tuh aneh pertanyaannya? iya, kalau hidupmu jadi makanan, titik 2, comfort food atau pedas yang bikin orang kapok? Kenapa begitu pertanyaannya?
Aku pikir tadi kalau dirimu jadi makanan ya. Kayak bener deh. Dia jadi makanan. Kalau hidupmu jadi makanan, tapi pertanyaan comfort food atau pedas yang bikin orang kapok? Ada GPT-nya. Atau ini ya, aku sesuaikan Atau aja ya. mungkin ini aja kali. Kalau kamu memilih dirimu bisa berubah jadi makanan, Itu maksudnya. kamu akan pilih jadi makanan apa dan kenapa? Aku akan memilih menjadi wine. Apa itu? Oh, Kaget aku. kenapa? Semakin tua semakin mahal. Wine like a wine ya. Iya, semakin tua semakin mahal, semakin dicari kan. Bener lagi, semakin enak juga. Iya. Benar. Itu Jangan jadi susu. Jadi susu. Makin basi. Makin basi. warnanya doang. Warnanya dulu. Pertanyaan lanjutannya, berarti kalau jadi makanan apa yang tidak ingin jadi seandainya jadi makanan apa yang paling tidak ingin jadi makanan itu? Apa ya pertanyaannya? Maksudnya Mau jadi makanan apa? nggak mau jadi makanan apa gitu? Kayak paling kamu nggak suka. Apa ya? Kayaknya nggak mau jadi daging-dagingan deh, kayak disembelih mulu kan nggak enak nggak sih Om? Oh, oke. Ya kali ya. Seperti itu deh kayaknya. Pertanyaan terakhirnya, Iya. sembelih itu kan identik dengan rasa sakit ya? Apakah memang merasa pernah banyak disakiti? Ini masih sesuai filosofinya sih. Stoikisme, kita menyakiti, disakiti. Oh pasti pernah nggak sih Om? 23 tahun. Apa yang paling masuk core memory? Core memory. Sehingga menjadi Iya. daging gitu. Sehingga sebisa mungkin jangan jadi daging. Iya. Apa ya? Apa yang Paling terpantik? ini sih langsung terpantik. Wah. Iya. Sebenarnya enggak yang sakit secara fisik sih, lebih ke pertama kali merasakan kekecewaan. Wih. Anjay. Untuk pertama kalinya, oke. Iya sih kayaknya ya. Lebih ke ini, sebenarnya temen SMP, temen emang lagi alay-alay aja kalau dipikirin. Kayak sebenarnya janjian kita mau pergi. Terus aku udah datang ke tempat ngumpulnya. Tiba-tiba temanku ngabarin, sekarang sih udah gak temannya Om. Oke. Ngabarin kayak aku nggak bisa nih, aku sakit gitu kan. Ya udah dong, aku kayak oh ya udah aku udah di sini, jadi aku pergi sendiri. Apa dulu Terus nyampe? aku ketemu ngeliat dia Oh, lagi oke. pergi sama orang lain, jadi kayak saat itu sih. Oke, kebayang sih. Iya, itu yang kayak kecewa pertama sih. Nice. Alright. Memang. Tapi termasuk bagus untuk pertama kalinya kecewa di usia SMP. Iya Cepet sih. ya? Hah? Cepet ya? Lama. Iya benar. Karena memang motonya kan Oh, apapun iya. hadapi sambil nangis-nangis. Oke. Setuju, sepakat. Dari SD tuh udah. Jadi mulai kapan sampai nangis? Oh, nanti dulu nanti. Lanjut. Kita orekin dia terus ini. Sampai ke daging lagi. Kayak waktu awal nih aku kena ospek. Tempe diorekin dia lagi nih. Selanjutnya Om Rio, pilih Oke. 1 sampai 7. Asik. Pilih yang mungkin paling susah. Nomor 7. Kalau harus merosting diri sendiri, satu kalimat ala filsuf bunyinya apa? Bener. Ini keren sih. Keren nih. Oh, ini keren nih. Sesuai. Enggak kepikiran roasting diri sendiri itu enggak kepikiran gue. Kan ini roasting terus cuy, bener ya. Aduh, susah lagi pertanyaan. Kan dia milih ya. Gak apa-apa. Oke. Verifikasi sejenak dulu. Tapi ini sebagai bentuk perefleksian diri ya. Iya, bagus sih. Saya Kekurangan juga ya sih. roasting diri sendiri. Sampai gitu. berat sih. Iya sih. Baru tak filsuf sih. Yang kepikiran ini sih, semakin dihambat, semakin merambat. Nah, coba konteks dong, Oh. konteks dong. Paham, tapi secara ininya Iya. kurang gitu. Gimana ya? Jelaskan. Tapi nggak roasting ya gitu. Oh ngerti. Lebih Iya. ke arah ini sih kayak akar tanaman. Iya. Bentuknya nggak roasting juga kayak akar tanaman itu kan kalau misalnya ditutupin tanah atau diganjal-ganjal, maka akarnya itu tetap bertumbuh. Dia akan berusaha merambat mencari posisi yang kosong ketimbang dia harus berhenti dan mati kayak gitu. Berarti konteksnya sama kayak masalah. Oh, gimana? Ya betul. Semakin tidak diselesaikan, semakin kemana-mana tuh masalahnya. Ah, itu bisa jadi. Oke, udah paham. Oke. Paham.
Terus apa nih? Mau promnya mau di lebih Iya, ini mau nggak? lanjut lagi nih Apa promnya nih. makin lama Nih, makin coba ini sih? prom dari Om Afi nih. Coba kasih prom dong. Nah, Jarang aku berteman dengan GPT. Berikan pertanyaan yang lebih ganas. Wih, lebih ganas nih. Di thinking dulu guys. Oh, di thinking. Boleh di thinking. Oh, di udah kasih dia lagi. Coba. MC Helen MC. Siap kita naikkan level lebih ganas. Katanya. Waduh. Oh, jadinya ke arah truth order. Oh gitu. Kebagi Yaudah. dua. Tapi ya udah dare-nya aja berarti pertanyaan aja jangan dare, pertanyaannya Berarti aja. truth-nya Ya, aja. truth-nya aja. Iya. Iya, truth-nya aja Oke. yang diambil. Ini cuma ada 5 nih jadi pertanyaannya nih. Waduh. Dari Om Lutfi lagi ya. Oke. Om Lutfi 1 sampai 5. Angka berapa yang kau pilih? Angka yang menjadi sunnah. 3. Bukan 4. Korma ya. 3 pokoknya sunnah. Nih, Ganjil tiga. lah ganjil. Jujur, pernah nggak kamu benci pekerjaanmu sendiri? Ini baru. Jujur. Ini konteksnya kan bisa karena pekerjaannya, bisa karena lingkungannya. Pekerjaan lu nih, pekerjaan apa? Gua banyak maksudnya spesifiknya ini yang sekarang ya. Nah, di sini Ini berarti lah, ini. sesuai dari CV Oh, sebagai terapis Terapis. okupasi anak. Berat, cuy. Sebenarnya enggak sih, gua nggak pernah sampai di tahap yang nggak suka ya sama pekerjaan atau kayak nggak nyaman gitu sih. Serius. Tapi kalau pertanyaan mungkin diralat kali ya. Transisi, mungkin kalau mungkin transisinya, ya pernah ngalamin jenuh dan nggak sukanya ada karena basicnya gue selama kuliah itu nggak pernah ngurusin anak maksudnya gitu selama bahkan sampai ngerjain tugas akhir pun gue ngambilnya fisik dan dewasa gitu. Bahkan pas lagi ketemu kalian anak tuh gue stres banget karena basicnya gue tuh temperamen dan nggak bisa harus bermain dengan pace yang slow banget maksudnya gitu kayak yang harus ngejar, harus ngeliat itu tuh berat banget gitu. Tapi maksudnya pas semenjak gue tahu apa yang harus ditargetin, poin-poinnya apa aja saat di sini sih terutama gitu pertama kali magang dapetnya anak, orang mah suka banget memang kayak ngeliatin orang kerja megang anak tuh kayaknya pusing banget gak sih, kayak capek gitu loh. Maksudnya terus kejar-kejar orang, lari-larian. Sedangkan waktu gue megang fisik itu kan gue tinggal duduk, ngarahin gerakan. Cuman mungkin dengan resiko yang mungkin lebih besar kali ya kalau kita megang fisik gitu. Tapi kalau buat gue sendiri saat itu ya, gue akan lebih nyaman megang dewasa karena lebih gampang berkomunikasinya. Maksudnya untuk ngarahin dia tuh kayaknya nggak se-effort gue harus megang anak gitu. Nah, mungkin pertanyaan tadi sesuai kalau gue pas awal-awal kerja ya, mungkin gue masih ngalamin itu gitu, kayak desperate-nya gimana, gue buat kayak nurunin ego untuk nggak marah gitu loh, untuk nggak kayak apa sih sebenarnya ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya gitu maksudnya. Tapi untuk berjalannya waktu, maksudnya setahun 2 tahun setelah kayak gue udah ketemu anak-anak ditambah ngelihat respon orang tuanya, yang maksudnya tuh kayak supporting juga kayak ada hasilnya, terus juga ngelihat gimana perkembangan anaknya tuh ternyata adalah yang bisa dilihat gitu sama orang tua. Gue mulai ngerasa suka dan gue nyaman sih dengan pekerjaan ini gitu. Tapi lebih ke jenuhnya ketika kayak menghadapin gimana kayak ke-strugglean guanya aja sih, kayak maksudnya dengan rutinitas yang sekarang berulang seperti ini yang akhirnya gue butuh banyak variasi kegiatan lain di luar gitu. Tapi sampai di tahap itu aja kayak mulai jenuh aja, kayak butuh variasi kegiatan aja. Makanya kan ya kayak gue juga suka cosplay juga, gue suka editing karena mungkin ya itu karena pekerjaannya mengulang setiap hari gitu. Maksudnya gue jadi butuh variasi-variasi kegiatan di luar yang bisa bikin gue tuh setidaknya ke-regulate gitu. Tapi nggak pernah sih kalau sampai yang kayak gue ngeluh sama diri gue sendiri atau ke orang tua, kayaknya nggak suka. Karena menurut gue salah satu faktor yang paling bikin gue itu bisa bertahan adalah lingkungannya juga. Maksudnya seburuk-buruknya lingkungannya, tapi menurut gue masih ada sisi positif bisa gue lihat gitu maksudnya. Kayak teman-temannya, maksudnya komunikasi kita satu sama lain gitu maksudnya. Gue nggak pernah apa sih istilahnya ngedapetin maksudnya behavior yang buruk banget dari segi komunikasi gitu yang benar-benar maksud gue ya keterlaluan ke guanya, atau kayak misalkan tindakan-tindakan pas kerja yang sifatnya kompetitif tuh gue juga belum pernah lihat gitu. Nah itu akhirnya buat gue sebenarnya flow-nya enak dan bisa gue nikmati gitu. Kayak kerja itu
jadi sesuatu hal yang apa sih istilahnya bisa gua kontrol gitu. Nah itu yang menurut gua yang bikin gua tuh nyaman di satu sisi, tapi gua juga jadi sedikit ya bosan karena variasinya kan ke situ-situ aja dan gue harus memikirkan ide-ide lagi untuk bertemu dengan tiap-tiap anak kayak gitu. Menarik Menarik. dan mendorong loh kata beliau. Mendorong ya. Nanya-nanya nih. Lanjut berarti ya. Lanjut. Untuk Om Arfi nih, Silakan, dari silakan. angka berapa? 1 sampai 5. 5. 5. Kayak agak lebih ganas ya nomor 5. Oh iya kah? Coba ya. Antara ternak, game, dan kerja, mana yang sebenarnya paling diprioritaskan? Sebenarnya nggak ganas sih, ini mah. Iya sih. Lumayan ringan lah. Iya, Pasti kerja apa-apa. sih. Berarti emang rezekinya. Betul. Alhamdulillah. Pasti kerja sih. Pasti kerja. Karena Menghasilkan. Iya, menghasilkan ya itu. Kalau ayam gitu-gitu sih lebih ke kayak hobi yang sebenarnya sih utamanya hobi bokap gitu yang apa ya pikirnya sih supaya biar bokap ada motivasi buat hidup juga gitu biar bisa long lasting aja sih ya awalnya emang kayak aduh mati mulu ya aduh ini jadinya malah rugi nih tapi kayak pikir kayak ya udahlah kayak ini emang buat hobinya orang tua aja lah gitu. Iya. Berarti awalnya mati mulu itu ayamnya, Om? Wah udah sering kena pandemi berapa kali dulu pernah 50 gitu beli 50 terus mati 50 yang udah lama juga mati juga 20 juga pandemi lah juga udah berulang kali lah gitu kena pandeminya. Berarti udah nemuin alurnya nih gimana cara ngejaga kesehatannya ya? Udah nemuin. Karena semua makhluk hidup sih, hewan, mau ikan, mau apa tuh yang susah itu bikin ekosistemnya sih memang kayak ngebikin lingkungan jadi sustain itu susah banget. Karena ya itu sih banyak faktornya. Setuju. Kalau berternak ayam ini uangnya lebih besar daripada kerja, akan tinggalkan pekerjaan atau gimana? Tinggal bekerja. Realistis ya? Sesuai motor hidup. Karena kalau misalkan Ada yang susah. ternak ayam, Oke. aku kan bisa bikin semuanya serba otomatis gitu. Nah kalau misalkan pekerjaan aku kan sebenarnya aku nggak bisa bikin otomatis, yang ada akunya yang akan hilang ketika emang ada satu robot otomatis Iya. gitu. Siap. Ternak. Nice answer. Benar. Lanjut Om, ambil dulu nomor 3. Ya. Tolong jangan dipecat, saya tetap masih mau kerja di sini. Terserah ternak ayam aja Om. Ternak hanya sampingan saja. Oke, buat Restu Asik. versi ganas. Oh, gimana? Dikasih angka yang pedas-pedas aja Om. Hah? Yang angka yang gampangnya di skip aja. 1, 3, 5, ambil itu gitu. Boleh. Oke gitu. Ayo kita yuk, kiranya biar ganas beneran. Iya. Iya, biar hot lah. Ya udah nomor 1, 3 atau 5. Tuh bener kan? Bener 1, 3, 5. Bener. 3, tengah-tengah. Kamu bangga jadi terapis atau cuma bertahan karena nggak ada pilihan? Wih. Lanjut pertanyaan gue gitu. Jujur, sebenarnya bangga sih. Cuma memang di awal tuh sempat Jangan. aku emang awalnya tuh sempat pengen jadi dokter Oh, awalnya. Tapi memang karena ngerasa secara ekonomi juga tidak terlalu mampu untuk mendukung pendidikan dokterku, kayak aku carilah sebagai terapis. Tapi itu di awal sempat agak malu ketika orang-orang kayak nanya, terapis okupasi itu apa sih? Kayak gitu aku ngerasa, emang nggak seterkenal itu ya? Jadinya tuh ketika awal-awal aku selalu bilangnya dokter rehab medik aku gituin karena orang-orang langsung paham kan. Oh, rehab medik kayak gitu. tapi tetap ada embel-embel dokter. Iya, di awalnya. Tapi sekarang udah ketika orang nanya, apa terapis okupasi, ngapain kerjanya? Aku simpelnya paling ngebantu anak-anak biar mandiri kayak gitu. Oh. Sekarang udah bangga, di awal-awal sempat yang kayak, kenapa kayaknya orang-orang pada nggak tahu banget kayak gitu sih. Iya. Sempat ngerasa minder, apalagi di UI itu kan masuknya ke arah fakultas vokasi, di mana pandangan orang-orang terhadap vokasi itu kayak lu masuk asal lu bayar aja kayak gitu. Jadi kesannya
ada kesan-kesan rendah diri di awalnya sih, tapi sekarang udah senang aku, bangga. Karena kalau zaman sekarang mah yang penting kagak nganggur. Benar sekali. Iya, kayak itu. Pertanyaan lanjutannya, kalau In this udah economy. punya banyak duit, bakal jadi dokter lagi atau enggak? Menarik tuh. Kalau udah punya banyak duit, bakal nganggur. Oh, Kan karena udah banyak duit. Saya tinggal hura-hura gitu hidup. Si dokter capek ngulang lagi. Iya kan? Gue juga begitu. Kalau gue bakal jadi dokter lagi ya. Tapi setelah gue pikir-pikir udah harganya mahal, Enggak. ngulang lagi. Udah deh. Atau nggak misalnya gini deh, misalkan Resto punya uang dari pekerjaan di sini. Dari pekerjaan sini. Terus kayak dari sini juga memperbolehkan itu buat kuliah lagi misalnya. Mungkin mau nggak untuk kuliah dokter atau D4 okupasi? Aku rencana sih kalau Snapchat memang mau lanjut, tapi kuliahnya tetap ke terapi okupasi sih Okupasi. S2. Iya, lanjut. Insya Allah ya setelah kontrak ini selesai, doakan secepat. Amin, amin. Saya kontrak-kontrak itu ya. Kontrak eksklusif. Eksklusif Iya. ya. Ternyata dapat kontrak yang lebih mantap lagi, bertahan lagi. Ini ada penawaran lebih mantap ini lagi. kita masih di serius tuh masih. Emang ada kontrak yang lebih mantap lagi, Pi? Masa kali, oh, udah habis nih. Jangan keluar dulu. Oh, Ini iya. ada penawaran lagi, Oh, kita iya. nggak tahu. Coba tuh tawarin ini kan Oh. apa tuh namanya floor time. Ini kan tawaran kontrak 5 tahun lagi. Dengan gaji yang lebih gahar lagi kan. Iya, lebih gacor kan. Tapi aku mau nanya deh Om. Bede. Soalnya ini salah satu yang aku penasaran sih. Misalkan kan kita nih selesai, terus kamu lanjut kuliah. Misalkan kuliahnya itu mungkin di luar kota atau di mana yang sudah pasti itu kita nggak bisa kerja dulu di sini. Apakah pas kita balik ke sini training lagi atau enggak? Harusnya enggak sih, karena ada kasusnya itu. Oh, Om Irham. kasusnya. Om Irham. Oh. Enggak sih, enggak. Paling cuman kayak ada beberapa penyesuaian aja, enggak sampai yang training sih, cuma dikenalin lagi aja kayak dari awal kan, karena pasti ada teman-teman yang baru kan, kayak gitu sih. Aman. Kalau Om Irham juga pas zaman gue itu baru masuk lagi, tadinya kan juga fokus kuliah juga, terus tiba-tiba balik lagi gitu. Baru ke Menkes ya, STD4 ya. Iya, kayaknya kemarin kan. Masih ke pertanyaan yang ganas lagi. Lanjut nih yang terakhir. Om Rio. 1-3-4-1-2-4-5, 3 jangan. Nah, udah itu aja Om, pilih. Oh, udah dulu lihat. Udah baca. Oh, udah baca semua. Udah baca. Kalau Rio doang, gua nggak baca punya gua. Satu berapa? 1-3-4-5. 1-2-4-5. Oh, 1-2-4-5. Nomor 2. Nomor 2. Jujur, kamu puas dengan hidupmu atau cuma pasrah? Ya. Oh. Kayak ada filosofinya ya. Atau ya udahlah emang begini mau gimana gitu kan nih. Ayo aja mana? Puas. Oh, iya. Tapi tetap berusaha untuk bisa jadi lebih baik lagi. Ya salah satunya ya ini, ya bikin konten, bikin cerita. Iya. Ya apa ya? Ya ini seperti ulang-ulang kasih tahu sih, maksudnya ya jadi sebuah tanda perjuangan juga nih kita, maksudnya buat keturunanku sendiri ya, buat anakku, kalau kamu punya suka sesuatu kamu kerjakan ya, mudah-mudahan bisa jadi karir yang kamu suka juga kayak gitu, nggak tergerus sama ya itu sih sistem pendidikan yang kayaknya notabene kebanyakan pasti meminta untuk anak itu tahu apa, setiap anak itu harus sama pengetahuannya, harus sama skillnya, padahal ya kita bisa nikmatin apa yang kita kerjakan dengan skill yang memang apa khusus, kayak cuman kita yang bisa punya skill itu, dan itu kan bisa sebenarnya jadi nilai jual dibandingkan orang-orang yang lain sih. Jadi agak serius sih. Tapi ini cukup menarik ya. Kan Om sangat senang ya dengan filosofis gitu ya. Nah, maksudnya kan ada tuh di filosofis kayak sebuah stoikisme ya. Kayaknya tuh yang Jepang itu aku lupa deh. Tapi pokoknya intinya Ikigai. bukan ikigai, ada ada lagi ya? ada pokoknya, jadi intinya dia bilang kalau misalkan semakin kita melawan arus, semakin tenggelam atau semakin apa gitu. Oh, pernah dengar Jadi aku. jadi kan maksudnya arus kan begini nih. Maksudnya kan kayak apa? Harus Kayak iya, kayak aku lihat kan kayak Om Rio lumayan banyak gitu hal-hal yang Bertentangan. iya bertentangan dengan masyarakat umum gitu. Nah, Om Rio beranggapannya gimana terkait filosofis itu gitu? Kalau dari aku sih nggak masalah sih, setiap filosofi atau filsuf atau setiap orang tuh pasti punya pemaknaan hidup yang berbeda-beda sih. Jadi hal yang wajar kalau misalkan kebenaran itu ya
nggak mutlak Berbeda-beda. sih, ya nggak berbeda-beda dan setiap orang punya kebenarannya masing-masing dan setiap orang punya argumennya masing-masing dan itu yang aku coba pelajarin sih ketika orang lain beda sama aku ya mungkin kadang-kadang gemes kenapa sih dia bilangnya kayak gini kayak gitu kenapa kamu misalnya ya kayak konsep pendidikan kenapa kamu nganggap pendidikan itu bla 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 kayak gitu kayak aku ngerasain ya pasti ada perasaan gak nyaman tapi balik lagi berusaha untuk belajar kayak ya udah itu kan pengalamannya dia proses belajarnya dia sehingga akhirnya menyimpulkan itu jadi ya wajar aja kayak gitu sih. Ini buat contoh aja sih, maksudnya kan kayak untuk kayak di pemerintahan misalnya. Oke. Kayak misalkan pemerintahan arah ke sini. Ya mungkin kayak ya tau lah kayak banyak yang gimana ya aduh tapi Kayak apa tuh? aduh, ada KUHP itu yang baru kan. Pokoknya intinya intinya banyak korupsi dan lain-lain dan itu udah dianggap normal misalnya dan ketika ada yang melawan arah dia jujur dan akhirnya dianggap melawan arah dia itu ya akan terasa lebih banyak mendapatkan kerugian lah gitu ya entah celaan entah jabatan yang lebih lama misalnya nah itu contohnya di masyarakat di pemerintahan lah misalnya kalau untuk Om Rio sendiri maksudnya kalau ketika melawan arah itu kan kemungkinan akan ada banyak ketidaknyamanan dan lain-lain gitu kayak Om bagaimana menghadapi ketidaknyamanan itu kayak gitu. Oh, ya semoga menjawab ya. Kalau aku sih mikirnya ya fokus di apa yang bisa aku kendalikan kayak misalkan ya aku nggak akan masuk dunia politik, aku nggak akan masuk ke bagian yang namanya DPR, MPR segala macam atau jadi pejabat publik ya udah aku jadi kayak warga biasa aja kayak berusaha untuk tidak ikut arus kolam kotor itu yang dimana sering sekali berbagi-bagi kue kayak gitu kan jadi kayak berusaha menghindari itu atau kayak misalkan soal yang pendidikan ya udah oke deh anak ikut ke arus utama pendidikan pada akhirnya karena kan ya, diskusi sama istri juga ya udah tapi aku kan tetap berprinsip kalaupun nanti ada nilai jelek ya udah itu anggap ya memang anakku nggak kuat di situ kalaupun nilai jelek ya aku fokusnya bukan kamu harus akhirnya bisa tapi apa yang bikin kamu kesulitan kayak akhir-akhir ini kan aku bisa melihat perbandingan sih kayak apa anakku sama keponakanku tuh cara dia belajar hurufnya itu beda kayak gitu dan emang ternyata terlihat karena ya anakku soal keseimbangan itu lebih kurang lah dibanding sama keponakan jadi masuk akal nih karena memang dia lemah di sini jadi mungkin cara dia membaca huruf tuh agak lebih tertunda kayak gitu tapi ketika aku yang sadar untuk bahwa ya anakku berbeda dan aku ngeliat keunikannya ternyata kalau dikemas ya udah kita belajar huruf tapi sambil ada warna-warni jadi kan suka warna-warni dia suka bermain bergerak ya udah ngelibatin pergerakannya rencana kayak kalau mau belajar hurufnya nanti kayak pakai lakban di mana kita berjalan seperti misalkan kayak kamu Tuan Putri kita berjalan untuk membentuk huruf P atas lakbannya aku bikinin kayak gitu berbentuk huruf P jadi kayak harapannya sih dia kan emang harus mungkin dia kan suka bergerak jadi aku ngebayangin bahwa berarti pembelajaran yang masuk sama dia harus ngelibatin pergerakan kayak gitu jadi nggak sekedar cuma melihat cuman ya tubuhnya diam nah aku nganggap kayaknya dia akan lebih senang kalau tubuhnya mungkin juga ikut bergerak yang gitu-gitulah maksudnya aku lakuin apa yang aku bisa kalaupun nanti dinilainya anakku nanti agak kurang segala macam ya udah aku terima karena ya itu sesuatu yang di luar kendaliku tapi aku nggak ikut ke arus seperti itu sih kayak gitu terus semoga menjawab Nice. Filosofi tadi stoikisme itu Filosofi hidup ya. menarik kalau filosofi itu kita kita pergi ke sana nanti jujur balik juga ke sini anjay Selalu ada jawaban dari perputaran lah. Oke. Gimana host Gimana nih? Les kali ya? Les atau udah nih? Bolanya dikembaliin aja lah ke pemimpin acara. Silakan Om Iya Rio. nih. Gimana Om Rio keputusannya? Les apa udah nih? apakah dirasa makin asik apa Apa lebih ekstrim atau lebih santai nih? apa karena udah asik mending diudahin biarin good ending apa gimana Mumpung masih good ending ya, belum jadi bad cat semua. satu pertanyaan terakhir kali ya Les kali ya. jadi untuk siapa aja terserah yang mau jawab cuman mungkin promnya kayak pertanyaan yang bisa memancing perbedaan pendapat masing-masing orang gitu. Bisa nggak ya? Oke, coba ya. jadi setiap orang satu tetap berikan satu pertanyaan tapi pertanyaan itu Bisa dijawab satu orang masing-masing. enggak kalau gini aja kalau gitu suruh dia milih ini buat jawab buat siapa gitu boleh nanti pas satu udah doang Mami. coba ya coba Ya coba ada lagi. masing-masing perbedaan Tahu gua lagi. satu pilih
Tapi kan Rio sih yang paling filosofis pasti. Pasti. Pertanyaan dia pun yang paling susah kan Aduh, itu langsung tanya. langsung langsung stoikism kata GPT. Sama ini dibahas. Kayaknya pasti. Golek. Bener gak nih feeling gue? Enggak lah. Tetap random deh. Saya aja Random sih. biasanya tergantung. Gimana Om? Oh enggak Satu orang yang kamu pilih untuk menjawab di podcast. Iya, siapa orangnya? Tapi pertanyaannya ini sih kayaknya nggak terlalu dalam banget. Kayak menurut kamu jujur-jujuran aja di antara passion, uang, kesehatan mental, mana yang paling kamu relakan Bisa aja untuk dikorbankan? berdasarkan CV atau enggak beda CV ya. Benar kata lu Rio. Iya, Rio. Aduh, Ada ini Rio. Tapi kalau tanya gitu makanya jangan deh, coba lu Iya. kasih lebih deep lagi, Cok. Tapi ini udah dapat ya Om Rio jadi yang Oke. Om Rio yang pertama membuka pertanyaan ini. Oke, Om Rio. lebih apa ya, menyakitkan. Tapi maksudnya kita boleh nimpalin kan? Ya boleh lah. Menimbulkan Konflik gitu aja. Konflik jangan beda-beda konflik langsung. Bukan konflik ada pertemanan Ah, gitu. Konflik pokoknya. kalau lebih kata pertemanan ya. Antar pertemanan kami. pertemanan kami. Seberapa penting podcast buat kalian? Wah. Langsung. Apa yang membuat kamu pengen keluar dari podcast? Anjay. Jadi itu lagi. Tuh. Pasti jujur-jujuran lagi nih kayak tadi nih. Apa yang paling kamu gak suka dari pasti kayak gitu gak sih harusnya? Ya waktu di awal-awal kita dong. Ini sebenarnya apa? Ini Lumayan nih. Oke, ya. Tapi kayak ya tau lah. Pokoknya intinya kalau kamu harus memilih jujur-jujuran, apakah kamu lebih rela mempertahankan standar profesional terapi meskipun anaknya tidak bahagia, atau menurunkan standar demi membuat anak dan orang tua merasa puas dan kamu harus pilih satu tanpa jawaban tengah? Dia bener tahu loh dia. Bener dia tahu ya. Iya, Ada tidak perbedaan tahu, yang itu ya. Iya. Tahu loh dia. Saya Hebat pertanyaannya. Intinya stay profesional Iya, tapi sama idealisme om ini atau ngikutin standar yang ada tapi lebih Standar yang ada di klinik ini, misalnya. tapi lebih diterima sama orang tua. Nah, gitu. Iya. Itu udah gampangnya. kayaknya dia mendengarkan sini. Iya, kayaknya deh selama ini deh. Iya, tuh tahu. Dia tahu. Kita kan di CV itu nggak nulis Om Rio ini gitu enggak kan? soal standar ya. Iya. Sebenarnya persepsi Idealisme atau standar terapi ya. Iya. Terapi kan pada umumnya nih aba-aba kan gimana standarnya. Iya. Dan idealisme Om Rio kan seperti gimana lagi. Apa nih standarnya motor PCX atau sedang? Lucu lagi. soalnya mungkin biar aman ya. Pertanyaannya aman Iya. Harus pilih satu tanpa jawaban tengah. Ini kita Oh iya nih, makanya nih, bentar dulu. beda judge. Ini kita kasih choice aja deh, mau jawab atau kita gulir lagi nih. Oh iya udah deh. Gulir lagi nih, gulir lagi aja lo ya. Karena itu kan Coba bilang jangan menyangkut pekerjaan deh. Coba Enggak, karena tapi bisa bisa jawab. aja. Taruh dulu. Coba. Soal standar itu Oke, sesuatu oke. yang berbeda-beda karena menurutku sekalipun misalkan dari terapis ini, terapis itu, ketika ditanyakan satu pertanyaan, pasti jawabannya bisa beda soal standar karena pasti punya preferensi masing-masing kayak gitu. Kalau misalkan soal menurunkan standar, ya pasti aku akan menurunkan standar karena itu sebenarnya juga bagian dari apa juga, maksudnya kan kayak misalkan terapi perilaku ketika anak kesulitan belajar, ya mau nggak mau kita harus turunkan standar belajarnya juga kan, kayak gitu nggak bisa memaksakan, dan itu sebenarnya bagian dari strategi. Cuman jadi kayak klise juga sih, soalnya untuk standar yang benar-benar standar, rasa-rasanya semua bisa didiskusikan dengan penjelasan masing-masing karena ya aku ngelihat antara profesor dengan satu profesor yang lain, antara praktisi dengan praktisi yang lain pun bisa berbeda pendapat gitu akan suatu standar yang sama, asalkan ya punya argumennya masing-masing kayak gitu sih. Kalau dari aku ya pasti fokusnya ya anak bahagia, karena ya bagiku belajar itu harus sesuatu yang bahagia karena anak jadi mau mengulang kayak gitu. Dan terlebih ya aku sangat mengkritik pembelajaran yang pada dasarnya anak nggak ngerasain fungsi dan manfaatnya kayak gitu. Sedangkan kita sendiri aja akan mempertahankan ilmu atau mau belajar sesuatu yang kita rasain manfaatnya. Kok anak diajarinnya
dengan sesuatu yang rasanya anak nggak ngerasain langsung. Oke, mungkin dia akan butuh matematika, akan butuh bahasa, tapi kenapa diajarinnya nggak berdasarkan kebermanfaatannya kayak gitu, tapi hanya berdasarkan tuntutannya doang kayak gitu. Ya, aku menilai kayaknya karena pekerjaan kan jelasnya aba ya. Iya. Aba terus filosofi stoikisme, jadi kan Pertengahan. Ini buah-buahan pertengahan nih. Ini nggak masuk. Tapi ini ya, maksudnya mungkin biar sesuai gitu, kayak biar gak jawaban tengah. Misalkan kayak ada istilahnya kalau yang apa namanya pola terapi misalkan di kebanyakan terapi seperti ini kayak gitu. Nah, maksudnya apakah kayak lebih mau mengikuti orang banyak atau orang sedikit lagi? Saya sendiri. Agak bingung juga sih untuk banyak sedikitnya. Yang pasti yang aku ikutin ya pertama Tergantung apa case-nya gitu kali ya. tergantung case-nya dan berdasarkan apa yang aku baca terus aku aplikasikan, oh ternyata nggak sesuai, ya berarti harus ada penyesuaian kayak gitu sih kalau dari akunya sih. Karena kan ilmu juga berkembang dan kebenaran itu nggak satu. Bahkan apa yang kita anggap benar sekarang 5 tahun atau 10 tahun lagi juga bisa berubah tentang kebenaran itu sendiri sih. Betul. Jadi pikir-pikir tadi kayak seru juga deh kalau misalkan kayak pas kita ngomong terus kita di record sama si GPT-nya, terus kayak gimana responmu gitu, terus kayak mungkin dia akan roasting balik gitu. Serem sih. Iya. Takut gue. Serem sih. Kacau. Next time aja kali. Iya kan. Nah, oke. Ya, ditutup. Ujung acara. Kan udah kembali ke udah kelempar. Lanjut MC. Asik. Jadi apapun yang terjadi hari ini adalah kisah fiksi dan bukan kisah nyata. Jadi semoga tidak ada korban yang dirugikan dari podcast kami. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye.